babi pun. Selamat pagi, pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Seekor sapi kurban mengamuk merusak rumah warga dan melukai 2 orang. Arus balik hari terakhir libur Idul Adha di Pelabuhan Bakauheni padat. Seorang buronan perampok bendahara perusahaan yang membawa gaji karyawan ditangkap saat sedang berwisata. Seekor sapi kurban mengamuk dan berlari ke jalan raya saat akan disembelih pada Idul Adha Senin siang. Meski tambang tidak putus, namun beberapa warga yang memegangi tetap kewalahan. Sapi akhirnya bisa ditangkap setelah terperosok ke drainase yang cukup dalam di pinggir jalan. Kaki sapi kemudian diikat dan dievakuasi dari drainase. Kejadian sapi mengamuk ini sempat melukai 2 orang petugas panitia kurban di Masjid Nurul Yakin di Jalan Pulau Batang Raya, Waihalim, Bandar Lampung. Sapi juga sempat menabrak jendela rumah warga hingga kacanya pecah. Hingga Selasa siang, dari 2 korban luka, 1 diantaranya masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat menderita luka berat di kepala. Menurut panitia korban, sapi mengamuk saat sedang dituntun ke lubang penyembelihan. Dia mau naik, begitu ngangkat kaki, dia mau jungkir balik sapi itu. Kemudian nyenggol badan si Muhadi tadi itu. Bagian kepalanya kena aspal. Kepalanya ya Pak ya. Ya, nah dari gitu setelah itu sapi lepas kabur kan. Kabur mau ditangkap nggak bisa. Udah nggak keturun lagi karena si teman panitia tadi udah terkapar di jalan aspal. Akibat kejadian tersebut, penyembelihan hewan kurban sempat dihentikan dan dilanjutkan pada Selasa pagi. Penyembelihan hingga pembagian daging hewan kurban berjalan lancar. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Usai dipotong pada Senin kemarin, 3 ekor sapi kurban di Bandar Lampung diketahui mengandung cacing pita. Dinas Pertanian langsung memerintahkan hati sapi yang mengandung cacing pita tersebut dibakar dan dikubur, supaya tidak dikonsumsi dan tidak menyebar. Cacing pita sangat membahayakan bila masuk ke dalam tubuh manusia. Adanya cacing hati pada daging kurban ini ditemukan Dinas Pertanian Bandar Lampung saat menggelar inspeksi ke beberapa tempat pemotongan hewan kurban, antara lain di Kecamatan Kemiling, Tanjung Senang, hingga Teluk Betung Utara. Ada beberapa temuan di Kemiling itu 2 ekor dan di Datang 1 ekor pemeriksaan hati ditemukan cacing hati. Kita sudah sosialisasikan dan edukasi ke masyarakat untuk penemuan cacing hati harus dikubur dan dibakar. Kita nggak tahu ya, kalau cuma dikubur nanti ada orang lagi yang ambil. Tapi kalau dibakar itu benar-benar sudah musnah. Kita sampai pada taraf pengawasan ke situ. Jadi benar-benar yang dikonsumsi itu insya Allah daging yang aman, sehat, dan halal. Pengawasan terhadap daging kurban akan terus dilakukan karena biasanya masih ada yang melakukan pemotongan hewan kurban pada hari ketiga atau Rabu hari ini. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Hari Raya Idul Adha membawa berkah bagi para pengepul kulit ternak sapi, kerbau, dan kambing. Saat Hari Raya Idul Adha, mereka mendapat banyak pasokan kulit hewan yang berasal dari hewan kurban. Seperti terpantau di salah satu pengepul kulit di Jalan Agus Anang, Bumi Waras, Bandar Lampung, Selasa siang.
Banyak warga berdatangan ke tempat ini untuk menjual kulit sapi dan kambing. Pada tahun ini, harga kulit ternak naik dibanding tahun sebelumnya. Kulit sapi dibeli pengepul Rp8.000 per kilogram dan kulit kambing Rp15.000 per lembar. Kulit sapi warna hitam kayaknya si mental kayak. Metal ya? Kulit metal ya? Iya. Berapa timbangannya tadi Pak? 41 Kilogram. Pada Idul Adha tahun ini, pengepul bisa mendapatkan pasokan kulit sapi dan kambing hingga 7 ton per hari. Jumlah ini jauh lebih banyak dibanding hari biasa yang hanya mendapatkan paling banyak 1 ton saja. Alhamdulillah sih ada peningkatan omset. Kisaran berapa persen? Kira-kira naik 40% lah. 40% dari tahun kemarin? Dari tahun kemarin. Nah, kalau untuk harga kulit sendiri seperti apa? Naik juga, Oh, makanya naik ada peningkatan karena harga kulit naik. Sebelumnya tahun kemarin berapa untuk kulit sapi? Tahun kemarin tuh kita jual 6.000. Saat Kalau ini? tahun ini kita ngambil 8.000. 8.000. Untuk kambingnya? Kalau kambing tuh 15.000 per lembar. Bisnis pengepul kulit ternak sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan pasar di Jakarta. Kulit ternak biasanya digunakan untuk bahan makanan, beduk masjid, dan aneka aksesoris seperti sepatu, ikat pinggang, topi, dan lainnya. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pembobolan rumah yang sedang kosong ditinggalkan pemiliknya mudik lebaran Idul Adha terjadi di Kelurahan Jagabaya 1, Kecamatan Waihalim, Bandar Lampung. Pencurian baru diketahui korban bernama Sukartoro saat baru tiba dari kampung halaman pada Selasa pagi. Pencurian langsung dilaporkan ke Pamong dan polisi. Tim Inavis yang melakukan olah TKP mendapati para pelaku diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Mereka masuk ke rumah korban melalui dinding samping rumah. Para tersangka kemudian masuk ke gudang. Mereka menggasak komputer dan mesin printer, tabung gas LPG, serta motor ATV atau kendaraan mini. Sekarang banyak simpen sini juga ya? Iya. Sehari sebelum lebaran. Lebaran haji ini ya? Iya, Minggu sore. Apa aja yang hilang itu? Seperti ya motor ATV, terus printer. Printer itu ada 2 unit, terus sama mesin pack, terus tabung gas yang 12 kilo, 2 biji. Kalau dugaannya sendiri masuk lewat mana para pelaku? Kenapa? Dugaannya para pelaku masuk lewat mana? Lewat belakang lah. Udah belakang? Ya. Perkiraan lebih dari 2 orang nih Pak? Iya. Memang itu gudang kita ya? Ya gudang, karena kita membangun baru, makanya untuk sementara saya taruh situ dulu. Kerugian korban ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Pembobolan rumah pemudik Idul Adha ini masih dalam penyelidikan polisi untuk mengenali dan menangkap para pelakunya. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.